Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, rahmatullah. Marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Munir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, yang mana pengarang dari tafsir ini Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili membuat paragraf ini berjudul Riba dan Bahayanya Terhadap Riba di Masyarakat. Kita sampai pada pembahasan yang ke-6, di mana sebagian dari kandungan ayat-ayat ini sudah kita bahas, bahwa ayat-ayat ini mengandung 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, diperbolehkannya bisnis perdagangan. Yang kedua adalah pengharaman riba dan serangan yang berat terhadap para pemakan riba. Yang ketiga adalah anjuran bersikap sabar dan toleran terhadap orang yang berhutang yang belum bisa membayar hutangnya dikarenakan baru mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah pahala iman dan amal soleh. Dan yang kelima, perintah bertakwa dan peringatan bahwa dunia akan sirna dan datangnya akhirat. Kita akan membahas pada poin yang ketiga insya Allah, yaitu memberi waktu tangguh. Di samping menjelaskan bahwa orang-orang yang bertaubat dari mengambil riba, maka bagi mereka pokok harta yang mereka miliki yang ada pada pihak yang berhutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang anjuran untuk memberi tangguh kepada orang yang berhutang yang baru dalam keadaan sempit sampai ia berada dalam kondisi lapang. Karena sekali lagi perlu kita ingat bahwa ketika seseorang itu memberi hutang kepada orang lain, maka tujuan utama adalah menolongnya, membantunya. Pada saat dia membantu dan menolong orang lain, maka dasarnya adalah sukarela, ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan materi. Nah, seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan tentang sebab turunnya ayat, bahwa tatkala Sakif menarik hutang dari Bani Al-Mughirah, maka Bani Al-Mughirah menjelaskan kepada Sakif bahwa mereka baru mengalami kesempitan ekonomi dan belum bisa mengembalikan hutang kepada mereka. Sehingga Bani Al-Mughirah minta diberi waktu tenggang. Bani Al-Mughirah berkata, kami belum memiliki harta yang bisa kami gunakan untuk mengembalikan hutang kami kepada kalian. Lalu mereka meminta waktu tenggang sampai waktu panen mereka tiba. Lalu turunlah ayat ini, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Dan apabila orang yang berhutang itu dalam kondisi sulit, maka tunggulah sampai dia longgar. Ayat wa in kana dzu usratin dengan ayat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kalian bertobat maka kalian boleh mendapatkan pokok-pokok harta kalian.
Ini menjelaskan bahwa orang yang memberi pinjaman memiliki hak untuk menagih kepada orang yang meminjam dan diperbolehkannya orang yang memberi pinjaman untuk mengambil secara paksa harta milik orang yang meminjam. Ini dengan catatan apabila orang yang meminjam itu dalam keadaan sudah punya uang tapi belum mau mengembalikan. Maka di sini si orang yang meminjami boleh mengambil dengan paksa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang berhutang, kapan ia tidak bersedia membayar hutangnya, padahal dirinya mampu untuk membayarnya, maka berarti ia telah bersikap zalim. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa itu betum falakum ru'usu amwalikum, itu mengandung isyarat bahwa orang yang memberi pinjaman berhak menagih atau meminta pokok hartanya. Jika orang yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menagih, maka orang yang meminjam berarti wajib membayar. Jadi ada timbal balik, karena inilah prinsip muamalah dalam Islam adalah antarodin. Dua-duanya itu adalah berdasarkan saling ridho meridhoi antara satu dengan yang lain. Harus ada saling timbal balik. Jadi kalau dalam hal ini ayat tersebut memberi isyarat bahwa orang yang memberi pinjaman berhak menagih atau meminta pokok hartanya, maka orang yang pinjam itu apabila sudah memiliki harta, maka orang yang meminjam berarti wajib membayarnya, tidak boleh mengulur-ulur. Barang siapa yang memiliki tanggungan hutang menumpuk, yang sangat banyak misalnya yang tidak terhitung, dan orang yang memberikan pinjaman kepadanya datang menagih, maka boleh bagi hakim untuk menyita seluruh harta kekayaan miliknya dan menyisakan sebagiannya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa harta yang disisakan adalah pakaian yang biasa dikenakannya sehari-hari jika memang pakaian tersebut tidak mahal. Begitu juga halnya dengan jubah atau gamis tidak boleh ikut disita jika hal itu bisa menyebabkan ia terhinakan. Adapun pakaian yang dikenakan istrinya atau harta dalam bentuk kitab jika ia seorang alim, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Apakah boleh disita atau tidak, itu ada khilafiyah di antara ulama. Sedangkan rumah tempat tinggal dan pembantu atau sahaya tetap ikut disita. Adapun pakaian yang biasa dikenakan untuk menunaikan sholat Jumat tetap ikut disita selama harganya memang mahal. Dasar di dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Artinya ada mafhum mukhalafah. Ya. Kalau dia dalam keadaan susah, maka ditunggu, dikasih dengan waktu. Tapi kalau dia sudah berkelapangan, maka dalam hal ini harus mengembalikan kepada orang yang telah meminjamkan uang kepadanya itu. Menurut salah satu pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, orang muflis atau bangkrut ditahan sampai bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sedangkan jika ia tidak tertuduh telah menggelapkan atau menyembunyikan hartanya, serta tidak terbukti ia bersikap mumattalah atau menunda-nunda atau enggan melunasi hutangnya, maka menurut Imam Malik ia tidak ditahan. Begitu juga ia tidak ditahan jika memang benar-benar terbukti dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini berdasarkan yang di atas. Di zaman sekarang ini memang agak susah membuktikan jika ada orang yang datang atau yang menghubungi kita, apakah betul-betul dia dalam keadaan butuh ataukah hanya memanfaatkan situasi saja, itu kadang-kadang agak susah.
Tapi kalau memang ada orang yang memang hobinya hutang dan dia sudah biasa tidak membayar kepada orang yang menghutangi, maka ini adalah suatu kebiasaan buruk yang menurut Imam Nawawi boleh kita berghibah tentang orang ini dan memberitahukan kepada orang lain supaya tidak ada korban-korban yang berikutnya. Itu salah satu pengecualian. Ya mungkin ada orang-orang seperti itulah di zaman sekarang ini, ya. Baik itu datang langsung atau lewat telepon atau lewat media lainnya, itu ada orang seperti itu sekarang ini. Kemudian jemaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kalian menyedekahkan sebagian atau semuanya, itu lebih baik bagimu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menganjurkan untuk bersedekah kepada al-mu'sir, orang yang berhutang yang mengalami kesempitan, dan menjadikan hal itu lebih baik daripada memberi tangguh kepadanya. Karena sebagaimana kita katakan di depan ya, bahwa ketika tujuan orang yang berhutang itu untuk konsumtif, untuk makan, minum sehari-hari, untuk kebutuhan ya, bukan untuk produktif, bukan untuk usaha, maka orang yang meminjami itu dalam rangka menolong, sukarela, tidak minta keuntungan. Nah, kalau dia orang yang pada saat itu ditagih dalam keadaan yang muksir tadi, orang yang kesulitan, maka sebaiknya ya disedekahkan saja daripada kita nunggu-nunggu ya, namun dia nggak jelas kapan mengembalikan dan kebutuhannya juga kita tahu sendiri banyak, pendapatannya itu pas-pasan misalnya, maka sebaiknya disedekahkan. Di atas kami telah menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan tangguh kepada al-mu'sir dan membebaskan hutangnya serta seberapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat banyak ya. Sedekah berlipat ganda. Orang yang membantu lagi pula membebaskan ya, hutangnya tersebut menjadi sebuah sedekah, ini pahalanya luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjut pada tema keempat di pembahasan ayat-ayat ini adalah balasan iman dan amal soleh. Dari ayat, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu solihat, dan melakukan amal-amal soleh, wa aqamus shalah, serta mereka menegakkan sholat, wa atawu zakat, dan menegakkan zakat, lahum ajruhum, bagi mereka adalah pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, taat kepada perintah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, selalu bersyukur, dan selalu berbuat baik kepada makhluk. Allah Ta'ala menjelaskan tentang pahala dan kemuliaan yang disiapkan untuk mereka. Dan bahkan pada hari kiamat, mereka terselamatkan dari berbagai tuntutan. Hal ini Allah Ta'ala jelaskan di sela-sela penuturan perbandingan dengan para pemakan harta riba, dengan tujuan agar penjelasan ini bisa memberikan dorongan lebih besar kepada seseorang untuk menjalankan perintah dan menjauhi harta riba. Di dalam penjelasan ini mengandung sindiran kepada para pemakan harta riba, dan seandainya mereka termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka pasti meninggalkan transaksi riba. Jadi inilah keterkaitan antara keimanan dan amal soleh, antara akhirat dengan dunia, antara hablum minallah dan hablum minan nas itu. Orang yang baik bukan semata-mata rajin sholatnya, rajin ibadah mahdonya, tapi orang yang baik dalam pandangan Islam juga adalah rajin dalam hal ibadah sosialnya, baik dalam hubungan sosialnya, tidak berkhianat, suka menolong, suka membantu, dan lain-lainnya, dan tidak memanfaatkan pinjam-meminjam tadi untuk mengambil keuntungan pribadi berupa riba ini.
Intinya adalah bahwa Allah Ta'ala mengiringi ancaman siksa bagi para pemakan harta riba dengan janji pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan tentang dua ibadah, yaitu sholat dan zakat secara tersendiri, padahal keduanya sudah termasuk ke dalam kategori amal soleh, karena kedua amal soleh ini memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Sholat ini adalah sebagai sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Kemudian zakat ini walaupun dia ibadah mahdhah, banyak kaitannya dengan ibadah sosial, karena untuk meningkatkan perekonomian umat. Jadi ini digabungkan dalam banyak ayat. Berikutnya kita lanjut pada tema yang kelima, yaitu peringatan akan kengerian hari kiamat. Kita baca di surat Al-Baqarah 281 ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian semua pada suatu hari yang kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah Ta'ala. Kalian diwafatkan semuanya, meninggal semuanya, yaitu pada hari akhirat nanti ya, kalian dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian dipenuhi setiap jiwa terhadap apa yang dia usahakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Kita diingatkan untuk memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala tentang suatu hari yang kita kembali kepada Allah, dan semua pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan dipenuhi, dan kebalikannya yaitu amal-amal keburukan itu juga akan dibalas kepada kita, dan kita tidak mendapatkan kedoliman sama sekali. Jamaah sekalian, dulu pernah saya sampaikan bahwasanya ayat ini adalah yang terakhir diturunkan, karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, yang para ulama sebagian mengatakan ayat itu turun terakhir ya, padahal ayat itu turun pada saat Haji Wada, yang mana setelah turunnya al-yauma akmaltu lakum itu dengan meninggalnya Rasul itu masih ada jeda waktu kurang lebih 81 hari. Nah, sedangkan setelah turunnya ayat ini, Al-Baqarah 281 ini, jeda waktunya hanya 9 hari 9 malam. Sehingga ini adalah yang paling akhir diturunkan. Allah Ta'ala menutup ayat riba dengan sebuah mau'idhah yang jelas, kuat dan sempurna. Jika seorang mukmin mampu memahaminya, maka dunia dengan segala gemerlap dan keindahannya akan tampak rendah di matanya, dan ia akan merasa ringan untuk bersikap toleran dan ringan tangan di dalam memberikan bantuan, baik dengan harta maupun dengan jiwanya. Insyaallah ya. Karena dunia pasti akan sirna, harta kekayaan pasti akan musnah, sedangkan akhirat pasti akan datang dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan dunia ini. Hisab atau penghitungan amal di hadapan Allah Ta'ala adalah sesuatu yang pasti. Allah akan memberi balasan kepada semua orang atas semua yang telah diperbuatnya dengan balasan yang adil dan setimpal, tanpa ada sedikit pun pengurangan atau penganiayaan. Jemaah sekalian, kita tahu bersama sebagian sahabat ini kan orang-orang yang mampu, orang-orang yang biasa berbisnis, berdagang, sehingga mereka orang kaya. Nah, tapi mereka memiliki prinsip kekayaan, ad-dunya fi aidina, kekayaan atau harta itu di tangan kami, walaysat fi qulubina, bukan di hati. Kalau kekayaan atau harta itu di tangan, maka mudah sekali untuk disedekahkan, diinfakkan, walaupun banyak. Tapi kalau
kekayaan itu dalam hati walaupun sedikit susah untuk diinfakkan atau disedekahkan. Maka itulah yang harus kita tiru bersama ya. Ada suatu hadis yang menceritakan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW itu berjalan di sebuah pasar dan mereka para sahabat berkerumun. Ada kambing yang sudah menjadi bangkai, mereka para sahabat jijik dan bukan hanya bangkai tapi kambing ini cacat telinganya. Sehingga Rasulullah dikatakan siapa yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham saja. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami kalau dikasih saja nggak mau, apalagi suruh beli. Kami ya jijik lah ya. Maka Nabi menjelaskan, demi Allah bahwasanya pandangan kalian yang jijik kepada kambing ini, pandangan kalian yang merendahkan kepada kambing ini, itu sesungguhnya pandangan Allah Ta'ala itu kepada dunia jauh lebih rendah, jauh lebih hina daripada pandangan kalian yang melihat hina kepada kambing ini. Seandainya dunia itu menurut Allah lebih berharga daripada 1 sayap nyamuk, maka tidak akan dibiarkan orang-orang kafir itu makan minum walaupun 1 suap atau 1 teguk di dunia ini. Nah, padahal faktanya orang-orang kafir dibiarkan ya, makan sepuasnya, minum sepuasnya. Artinya apa? Dunia itu dalam pandangan Allah tidak lebih berharga daripada 1 sayap nyamuk. Kita yang manusia ini ya, membanting tulang, pergi sebelum subuh, pulang jam 10 malam, membanting tulang bekerja, sebenarnya adalah dalam rangka untuk mencari 1 sayap nyamuk saja, yang biasa kalau orang-orang mencari suap nasi ya, itu ya hanya mencari 1 sayap nyamuk saja, tidak lebih dari itu, Masya Allah. Sehingga sangat ironis apabila kita korbankan dunia untuk mencari dunia yang hanya 1 seperti 1 sayap nyamuk itu dengan mengorbankan akhirat kita yang sangat abadi. Oleh karena itu hendaklah setiap mukmin waspada dan takut kepada siksa Tuhannya. Hendaklah ia bertakwa kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara larangan yang paling besar adalah riba. Barang siapa yang bertakwa, waspada dan takut kepada ancaman siksa, maka ia akan mendapatkan kebaikan dan meraih kebahagiaan abadi di dalam surga yang kekal dan abadi. Nah, perlu kita review kembali pemahaman kita tentang masalah takwa ya. Karena ini sebagai peringatan yang ada dalam ayat 281 ini. Wattaqu yauman turja'una fi al-ayat. Jadi apa sebenarnya takwa ini sudah sering disampaikan oleh para khotib, karena pesan takwa adalah menjadi pesan yang wajib, menjadi rukun di dalam khutbah Jumat ya, harus disampaikan. Misalnya khotib mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, itu adalah rukun ya dalam dalam khutbah Jumat. Al-mana al-lughawi tentang riba makna secara bahasa adalah wala fil misbah, disebutkan dalam kamus al-misbah, adalah waqahullahu su'a wiqayatan. Artinya waqahu adalah hafidhahu. Jadi maksudnya penggunaan kata-kata takwa itu dari fi'il madhi waqa, yaqi wiqayatan. Artinya adalah menjaganya. Allah menjaga keburukan dengan sebuah penjagaan. Itulah arti secara bahasa kata-kata takwa. Menjaga ini. Sedangkan al-makna syar'i, makna secara istilah dalam syariat, ikhtalafat ta'biratul ulama fi ta'rif taqwa. Berbeda ungkapan-ungkapan para ulama dalam mendefinisikan takwa. Ma'annal jami', walaupun secara garis besar ya, semua para ulama ungkapan tersebut ya duru haula mafhumin wahid, beredar pada suatu pemahaman yang satu,
Yaitu apa? Wa huwa an ya'khudhal 'abdu wiqayatahu min sakhatillahi 'azza wa jalla wa 'adzabihi. Yaitu apabila seorang hamba menjadikan sebuah penjagaan antara dia dengan murka Allah Subhanahu wa taala serta siksaannya. Ya, apabila seorang hamba membuat penjagaan dari murka Allah dan siksanya. Caranya dengan apa? Wa dzalika bimtithalil ma'mur wajtinabil mahdzur, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sering diartikan takwa kan ini ya, ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh saja, tapi ini yang lebih tepat adalah merupakan konsekuensi daripada takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan takwa itu sendiri maknanya adalah apabila kita jadikan wiqayah, penjagaan perlindungan. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan murka Allah, tidak mendapatkan azab Allah, tidak masuk neraka, supaya kita masuk surga. Itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya menjadi pribadi yang muttaqin. Kemudian ada definisi lain yang melengkapi pemahaman kita. Menurut Umar bin Khattab, taqwallah itu adalah, kata qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man ittaqallaha waqahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia melindunginya. Wa man ittaqala alaihi kafahu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini sebagaimana dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka itu cukup baginya. Wa man syakara lahu zadahu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan menambahkan nikmat kepadanya. Wa man aqradahu jazahu. Dan barang siapa yang bersedekah untuk Allah, maka dia Allah akan membalasnya. Faj'alit taqwa imarata qalbik. Maka jadikanlah ketakwaan itu yang memakmurkan hatimu, yang memenuhi rongga dalam hati kita, ya, itu hendaknya adalah takwa. Wajala abasarika, dan kejernihan pandanganmu. Fa innahu la amala liman la niyatalah. Karena tidak ada amal bagi orang yang tidak punya niat, wala khaira liman la khasyatalah. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa takut. Inilah sebuah kesimpulan ya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, karena kecerdasan dan juga pengalaman beliau yang luar biasa ya, sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin, ya, khalifah yang kedua. Ini menyimpulkan kalimat-kalimat yang sangat penting menjadi panduan dalam hidup kita bersama. Kemudian yang terakhir adalah ada sebuah definisi takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini juga populer definisi ini. Beliau mengatakan at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa adalah takut kepada zat yang maha agung, Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, yaitu merasa melaksanakan ya, amal, melakukan amal, menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Waridho bil qalil, ridho dengan nikmat yang sedikit, wal isti'dadul yaumir rahil, dan bersiap menempuh perjalanan akhirat yang sangat panjang, yang bukan hanya 1-2 hari, tapi khalidina fiha abada, jadi yang sangat panjang. Inilah 4 kriteria yang menjadi kualifikasi ya dari pribadi orang yang muttaqin itu, ya bisa kita evaluasi bersama. Apabila kita punya rasa takut pada Allah Ta'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dalam segala kondisi, baik dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sepi, sehingga kita tidak gampang untuk melanggar perintah atau melanggar larangan Allah, ya, maupun meninggalkan perintah-perintahnya. Jadi kita takut kepada Allah Ta'ala dalam segala kondisi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Sedangkan wal amal bitanzil, melaksanakan pesan-pesan, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ini juga
pembahasannya luas ya, karena hukum Al-Quran ini adalah meliputi seluruh kehidupan kita. Apakah hukum yang kaitannya dengan masalah akidah, masalah ibadah, ataupun hukum yang kaitannya dengan masalah muamalah. Sangat luas. Kemudian ar-ridha bil qalil, kita diharapkan menjadi pribadi yang qanaah, ridha dengan pemberian Allah yang sedikit ya. Karena pada dasarnya segala nikmat itu harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita ridha dengan yang sedikit, maka pertanggungjawaban kita juga sedikit nanti. Tapi kalau kita mendapat nikmat yang banyak, maka pertanggungjawaban kita juga semakin banyak dan panjang hisabnya nanti di akhirat. Jadi harus ridha dengan yang sedikit. Karena ya nikmat diukur bukan kuantitas ya, tapi dari sisi keberkahannya. Wal istidad liyaumir rahil, kita bersiap untuk menempuh perjalanan kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Demikianlah pembahasan kita dari tafsir Al-Baqarah 275 sampai 281 yang cukup panjang ya, sampai pada 6 pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan kebenaran, selalu menjaga hidayah yang telah kita dapatkan sampai akhir hayat dan sampai kita dibangkitkan nanti di yaumul akhirat dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq wal tariq wal hadi ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.